biar dapet. Oh iya. Ya nanti masih OTW kuota dari Komodin juga ya. Kemudian ada Ahmad Herudin dari kelas 10 berapa? Bisa diaktifkan speakernya? Ya halo juga, selamat pagi. Senang bertemu dengan Ahmad Herudin dari kelas 10 berapa? TKJ 3 ada Melani Sandrawati, 10 TKJ 2. Selamat pagi Melani. Ya, yang belum diaktifkan nomor ada silahkan diaktifkan ya. Dari anak-anak ibu yang sehat, yang ganteng, yang cantik, yang sudah bersiap-siap mengikuti Zoom dari Ibu saja ya. Yang masih belum sarapan nanti ditahan dulu ya, nggak lama udah cukup waktunya 1 jam aja ya. Kemudian ada Wildan, terima kasih yang sudah join anak-anak itu. Ya, makasih ya. Alicia, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini selamat pagi anak-anak semua dari semua jurusan ya, dari perusahaan apotek, teknik komputer jaringan, teknik otomasi industri, dan juga teknik kendaraan ringan. Pada hari ini nanti ikut gabung saja. Kalau seandainya tidak paham karena mapel hari ini, itu mapel teknik kendaraan ringan dari kelas 3 ringan. Jadi kalaupun seandainya ada yang dari TKJ atau BB, nanti ikut mendengarkan saja tidak apa-apa. Nah, yang dari TKR ada siapa saja ini? Supriyadi, TKR bukan Supriyadi? Nur Fuljanto, TKR bukan? Nur Fuljanto. Ya, TKR 2 Pak Supriyadi. Supriyadi TKR 2. TKR 2, iya. Kelas 10, kelas 11. Oh ya iya. Orang enggak ya, sekarang. Orang enggak, Sep. Dua orang enggak. Orang sekolah aja. Kalau Fauzi Ramadan? TOI itu, Pak. TOI, ya. Tidak apa-apa. Nanti ikut gabung saja ya, Fauzi Ramadan maupun yang lainnya. Di sini Bapak ngajar PMKR. PMKR itu apa? PMKR itu adalah pemeliharaan mesin kendaraan ringan. Berarti kalau pemeliharaan mesin kendaraan ringan sudah jelas kalau yang dipelihara atau dirawat adalah mesin. Nah, mesin itu di semester ini ada 5 kompetensi, di mana 1 kompetensinya itu sistem pendingin, sistem pelumas 2, ya, terus sistem pengapian, 4 sistem pelumasan, lalu ini terakhir sistem mekanisme kartup. Nah, mekanisme kartup ini cukup penting kaitannya dengan mesin karena di kendaraan khususnya mesin Kijang 5K, peraturan sistem utama engine atau mesin mekanisme kartup
itu sistem yang mempengaruhi bagaimana mesin itu bisa hidup atau tidak. Kenapa bisa begitu? Karena pada mesin tenaga yang dihasilkan oleh proses pembakaran, nah ini teorinya ya, kita harus ingat di proses pembakaran itu ada 4 tahap di dalam mesin, semua mesin ya, semua mesin, mau itu motor, mau itu mobil, semuanya ada. Teorinya mesin pembakaran ini selalu ada yang namanya langkah hisap, langkah kompresi, langkah usaha, langkah buang. Nah, jadi setiap kali mesin hidup harus ada 4 langkah tersebut. Nah, misalkan cuma ada langkah hisap dan kompresinya saja, maka kendaraan tidak akan bisa hidup. Kenapa bisa begitu? Karena yang dihisap itu bahan bakar bensin dan udara. Yang dikompresikan nantinya akan menjadi sebuah ledakan, yaitu usahanya sebuah ledakan, di mana usaha ledakan itu dikonversikan lagi menjadi tenaga mekanik yang akhirnya membuat kendaraan bisa melaju atau berjalan. Nah, kenapa mekanisme katup ini penting? Ya, karena di tiap-tiap langkah kompresinya itu, di tiap-tiap langkah proses pembakarannya itu, semuanya diatur oleh mekanisme katup. Misalkan langkah hisap, ya, itu prosesnya itu di mekanisme katupnya itu dari TMA ke TMB. Apa itu TMA ke TMB? TMA ke TMB itu titik mati atas, misalnya torak yang tadinya di atas di dalam silinder itu akan tertarik ke bawah ke TMB, titik mati bawah, di mana terjadi langkah hisap. Apa yang dihisap? Udara dan bahan bakar. Nah, setelah itu ada namanya nih langkah kompresi. Nah, langkah kompresi itu adalah setelah langkah hisap dari TMB ke TMA. Jadi tadi langkah hisap itu kan bensin dan udara yang dihisap, lalu kekompresikan, maksudnya adalah TMB ke TMA. Piston naik lagi ke atas, mengkompresikan bahan bakar bensin. Lalu terjadinya pemampatan kompresi, di mana udara dan bensin itu terpampat atau ditekan, sampai akhirnya ketika busi memercikkan listrik, terjadilah langkah pembakaran. Nah, ledak tuh kan. Nah, di situ ada langkah usaha. Usahanya dalam artian begini. Dari ledak yang tadi itu menjadikan usaha untuk komponen yang lain bergerak dari ledakan itu tenaganya. Salah satu contohnya di langkah usaha itu ketika misalkan motor jemping-jempingan kah? Nah, itu jemping-jempingan. Itu tuh kita menahan kompresi di mana nantinya supaya usahanya terjadi hentakan lebih besar. Contohnya yaitu tadi ketika kendaraan melakukan hentakan pada jemping-jempingan tadi gitu. Lalu terakhir ada langkah buang. Nah, langkah buang di proses pembakaran artinya ketika setelah langkah usaha itu ada langkah buang, di mana dari titik mati atas, dari titik mati bawah ke titik mati atas lagi. Nah, yang nanti yang dibuang itu apa? Sisa-sisa pembakaran tadi seperti angin dan juga asap kendaraan. Contohnya air lah motor, kalau mobil
aja semua pasti ada asapnya, misalnya mobil-mobil tua tuh. Ada ada asap yang keluar dari knalpot tuh. Nah, itu hasil dari proses pembakaran dari langkah buang. Kemudian nomor 4, Lalu nah ini nih, di mekanisme katup itu ada komponen-komponen sistem utama mesin. Tuh, kepala silinder. Maksudnya apa kepala silinder? Kepala silinder gambarnya tidak ada ya. Nanti mungkin kalau gambar lebih enak kalau kita melakukan praktek di sekolah. Cuma sedikit Bapak jelaskan di mana head cylinder ini dipasang di atas blok silinder. Di atas ya, berarti maksudnya kepala silinder itu berada di atas kepala blok silinder. Nah, kepala blok silinder atau piston dan blok silinder untuk ruang bakar. Kepala silinder dalamnya terdapat komponen lain antara ruang bakar, lubang busi, water jacket, intake, exhaust manifold, dan konstruksi kepala silinder terdapat mekanisme katup dengan komponen 1. Camshaft, rocker arm, valve spring, valve guide, intake manifold, cylinder head, busi, dan exhaust manifold. Nah, itu di dalam komponen kepala silinder atau head cylinder. Lalu di blow cylinder perlu tahu juga fungsinya itu untuk 1. Sebagai tempat piston dipasang untuk melakukan gerak bolak-balik TMA dan TMB. TMA TMB masih ingat tadi ya, yang dimana proses gerak bolak-balik itu terjadi di proses pembakaran. 2. Sebagai tempat pemasangan crankshaft atau poros engkol. Jadi piston itu di bawahnya akan terhubung dengan crankshaft atau poros engkol yang nantinya meneruskan tenaga sampai ke roda. Nah, tapi sebelum ke roda itu, kalau di motor itu rantai, kalau di mobil itu kopel atau poros propeller. Nah, lalu 3, sebagai tempat pendingin panas mesin melalui water jacket sekeliling silinder. Nah, ini water jacket mungkin susah nih untuk dipahami nih. Apa sih itu water jacket? Nah, water jacket itu adalah saluran penyimpanan sistem pendingin atau air cooler. Jadi nanti kendaraan yang ada radiatornya, di dalam radiator itu kan ada air coolant atau air pendingin untuk mendinginkan kendaraan. Nah, itu tidak serta-merta masuk ke dalam ruang bakar. Kalau masuk ke ruang bakar, nanti tidak ada proses pembakaran. Jadi ada yang namanya saluran water jacket. Nah, water jacket itu saluran yang mengelilingi silinder atau di luar ruang bakar. Jadi setiap kali misalkan kendaraan baik motor maupun mobil, ketika radiatornya jalan muter tuh, ada bunyi nying kipasnya tuh. Nah, itu berarti di water jacket air coolant atau air radiator ini sedang mengalir melalui water jacket dengan proses mendinginkan bagian luar panas mesin gitu. Makanya disebutnya water jacket atau jaket air. Nah, jadi dia tuh saluran air pendingin itu mengelilingi atau sebagai jaket dari mesin di luar nih, supaya masih tetap dingin gitu.
Lalu nomor 4 sebagai tempat penampungan oil pan atau oli penampungan. Nah, blok silinder sebagai tempat penampungan oli itu maksudnya oli itu kan berada di dalam mesin. Nah, digunakan sebagai pelumas, tapi tidak hanya sebagai pelumas saja, di dalamnya itu sebagai penampung juga. Jadi tidak mungkin ketika dibutuhkan saja oli itu masuk ke dalam ruang bakar, enggak. Oli juga maksudnya sebagai pelumas di tempat penampungan itu maksudnya supaya ketika mesin panas, ya, oli yang dari penampungan itu akan terus mengalir, bersirkulasi di setiap komponen yang berada di dalam blok silinder. Apa aja di dalam blok silinder tuh? Nah, ini nih, ada kepala silinder, ya kan? Ada crankshaft, rocker arm yang tadi tuh. Ada valve spring, valve blade, intake manifold, cylinder head, busi, exhaust manifold. Nah, untuk pengaturan silinder ada 3 tipe. Nah, silinder 3 tipe ini, kalau di mobil ya, yang ada di sini 3 nih. Ada yang segaris atau inline, ada yang tipe V-line, ada yang tipe horizontal. Nah, ada jumlah silinder juga nih, ada 4, 6. Ada yang 6 tipe V-line, ada juga yang 8 silinder tipe V-line dan twin. Nah, Bapak jelaskan dulu yang tipe segaris atau inline nih. Tipe segaris atau inline biasanya dari yang paling kecil dulu, 1 silinder ya. Nah, 1 silinder itu maksudnya 1 piston. Ya, silinder itu di dalamnya piston. Jadi yang 1 piston atau 1 silinder maksudnya adalah contohnya seperti motor-motor bebek ya, atau motor ya semua motor-motor 1 silinder itu di mana kita bisa lihat kepala silindernya itu cuma 1. Di mana businya juga cuma 1. Nah, jadi setiap busi itu pasti masuk di dalam hubungannya nanti di dalam kepala silinder supaya bisa bertemu di antara TMA dan TMB. Itu. Contohnya di motor. Nah, itu kan ada yang tipe tidur, contohnya motor bebek, silindernya tipe segaris, seperti motor bebek kayak di Supra, Evo, Jupiter, itu silinder-silinder tipe tidur atau segaris ke depan saja. Nah, ada lagi silinder tipe yang segaris tapi ada yang 2 silinder, contohnya ya seperti motor Harley, motor agak gede, motor moge. Nah, lalu untuk yang 3 Bapak juga kurang tahu, kalau silindernya 3 jarang kalau motor dengan 3 silinder, tapi kalau 4 ada motor Harley juga, motor moge yang pistonnya 4, silindernya 4, businya 4. Tapi tetap itu kalau oli penampungannya mah, oli fan atau oli penampungannya mah di dalam mesin itu jadi 1. Gitu. Nah, lalu ada tipe V-line. Kalau tadi inline atau segaris itu cuma 1 saja, mau yang tipe tidur ya secara horizontal tipe tidur, tipe kayak horizontal. Ada juga yang tipe berdiri yang naik ke atas. Kalau yang tidur itu kan seperti motor bebek kayak Revo, Supra. Kalau yang ke atas seperti motor 110 cc, mau itu Fiction, CBR. Nah, kalau di tipe V-line atau V-line ya,
itu biasanya antara 2 atau 4 silinder segaris. Maksudnya segaris itu adalah silindernya itu ada seperti huruf V, ya, huruf V ini, huruf V. Piston 1, silinder 1, dan silinder 2. Itu nanti kenapa berbentuknya V, ya? Jadi nanti ketika yang di silinder 1, TMA, TMB, ketika di silinder satunya itu dalam langkah hisap, nanti di silinder 2-nya, ya, dia melakukan langkah selanjutnya. Nah, nanti yang terhubung di bawah, ya, nanti itu masuk ke tempat pemasangan crankshaft nih, force ankle, yang nantinya terhubung dengan penghubung ke roda. Jadi kenapa yang motor 2 silinder atau 2 pistonnya itu tenaganya lebih besar, karena itu tadi, kalau satu piston saja bisa menghasilkan tenaga yang sampai sekian, apalagi yang 2 silinder gitu. Nah, seperti itu. Cuma tipenya itu fit line. 2 piston, 2 silinder dengan 1 crankshaft force ankle. Berarti kan 1 force ankle digerakkan 2 piston atau 2 silinder. Nah, disitulah tenaganya itu ditambah 2 gitu. Jadi jauh lebih bertenaga. Gitu. Lalu ada juga yang tipe horizontal. Maksudnya tipe horizontal itu dia itu sejajar rapat ke atas semua. Maksudnya horizontal itu misalkan yang 2 silinder, ya, itu tipe horizontal, dia mau 2, mau 4, mau 6, mau 8 itu ada. Nah, bedanya V-line dan horizontal, kalau horizontal itu, ya, dia tuh semuanya ke atas, rata. Apa kalau mainan anak kecil tuh, yang kayak kerang-kerangan gitu, yang kayak congklakan gitu, yang ada lubangnya 8 kalau nggak salah. Nah, kurang lebih seperti itu. Nah, misalkan nih, ya, lihat nih HP nih, HP ya, HP. Nah, tipe horizontal itu kalau dilihat dari atas, misalkan yang 6 silinder atau 4 silinder, 40 lah ya, 40. Itu terlihat nih, pistonnya 1 di atas, 2, 3, 4. Kalau 4, kalau misalnya 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Gitu. Jadi kayak apa ya? Itu tadi yang kayak congklakan perempuan tuh. Kurang lebih begitu kalau yang tipe horizontal. Nah, di sini di jumlah silinder ada 4, 6, 6, 8. Maksudnya tadi yang tipe segaris atau inline, tipe V-line, tipe horizontal. Maksudnya ini jumlah silinder-silindernya, ada berbagai macamnya gitu. Lanjut. Nanti pertanyaannya sesinya di akhir ya. Nah, mekanisme katup. Mekanisme katup berfungsi untuk mengatur pembukaan dan penutupan katup hisap pengatup buang pada waktu yang tepat. Nah, dari kata berfungsi untuk mengatur pembukaan dan penutupan katup hisap dan katup buang pada waktu yang tepat, ya, itu kembali lagi di awal nih, sama seperti di proses pembakaran ada langkah hisap, kompresi, ya, langkah hisap, kompresi, usaha, buang. Nah, itu selalu ada yang namanya proses hisap, kompresi, usaha, dan buang. Ada yang namanya
ada proses pembukaan dan penutupan. Misalnya di langkah hisap ya. Hisap terbuka, katup buangnya tertutup di langkah hisap. Kenapa? Karena ketika di langkah hisap Ini aja main futsal pituan ya cukup dulu ya. Suara. ini bisa di-mute dulu nggak ini? Iya, ya benar pituan. Display pun deh. Kan tapi betul. Ya kan. Banyak Anda pernah ditangkapin. Maaf diganggu tadi. Maksud dari mengatur pembukaan dan penutupan katup hisap dan katup buang seperti tadi di proses pembakaran itu misalkan di proses pembakaran hisap katup hisapnya terbuka, katup buangnya tertutup. Itu TMA ke TMB. Lalu proses kompresi di mana TMB ke TMA itu dua-duanya tertutup. Ya, katup hisap dan katup buangnya tertutup. Kalau nanti di langkah usaha ya, itu ketika terjadinya ledakan. Nah, nanti di akhir di langkah buang katup hisapnya tertutup, katup buangnya itu terbuka supaya bisa mengeluarkan sisa-sisa pembakaran. Nah, untuk tipe-tipe mekanisme katup ada OHV, ada OHC, ada DOHC. Nanti kita bahas dan kita pahami di sekolah karena alatnya ada di sekolah. Lalu hubungan force angle dan knock. Nah, ini tadi force angle kan di bagian bawah mesin, di mana tadi head cylinder, block cylinder. Nah, di dalam block cylinder itu di bawahnya ada force angle atau crankshaft. Nah, crankshaftnya itu ada dengan roda gigi, rantai, dan sabuk. Nah, roda gigi, rantai, dan sabuk itu yang meneruskan tenaga dari mesin sampai ke roda. Lalu ada pemeriksaan busi nih di mekanisme katup nih. Busi ini cukup penting karena kalau seandainya businya kotor, tidak akan ada percikan di ruang bakar. Percikan apa itu tuh? Percikan listrik atau bunga api. Nah, untuk cara membersihkannya, bersihkan biasa saja pakai sikat, pakai air, cukur bensin atau mungkin WD. Nah, nanti disetel lagi dengan filler gauge. Nah, busi yang kotor itu kan, busi itu di atasnya ada celah ya. Kalau hitam, nanti tuh bisa pakai bensin, disikat aja. Syukur-syukur kita bisa pakai amplas. Kita bersihkan kalau hitam. Nah, setelahnya pakai filler gauge ini seperti kertas dengan ketebalan yang berbeda-beda tergantung ukuran businya. Gitu. Kalau misalkan tidak bisa dibersihkan lagi businya, baru diganti. Atau mungkin bisa patah, bisa diganti. Nah, selesai. Masuk ke sesi pertanyaan. Tadi oleh operator diberikan waktu tidak banyak, jadi diberikan 3 pertanyaan saja. Silakan, barangkali ini bertanya dari TKR. Agung, Catur, ya mangga. Mau bertanya apa, Agung? Ini Pak, apa ya? Misal kita pakai 2 silinder, pembuangannya kecil itu ngaruh nggak sama mesin? Udah, itu aja. Oh ya, kan misal dari mesin Supra kan 1 piston, kita rubah ke 2 piston. Nah,
kita pakai knalpot standaran itu pengaruh nggak dari tenaga mesin itu? Ya, ya Bapak paham maksudnya apa pertanyaannya. Jadi begini, nah Catur ya, Ageng Catur Ulun. Pertanyaannya cukup bagus, di mana mungkin maksudnya apa yang terjadi kalau seandainya 2 piston dengan knalpot yang kecil, begitu ya? Nah, sebenarnya ya mau itu 1 piston, 2 piston, 4 piston sampai 8 piston, berapa silinder pun ya, yang namanya di proses pembuangan itu pasti selalu nempel. Misalkan di 1 silinder atau 1 piston itu businya 1 ya, dan sisa-sisa pembuangannya juga harus 1, minimal 1. Kenapa begitu? Karena setiap silinder itu membutuhkan langkah hisap yang cukup, langkah kompresi yang benar, langkah usaha juga yang tepat, dan juga langkah buah. Kalau seandainya langkah buangnya itu tidak maksimal, ya, maka nantinya asap yang keluar akan masuk lagi ke dalam mesin. Nanti yang terjadi apa kalau seandainya tidak keluar, asapnya masuk lagi ke dalam? Nantinya akan terpampatkan nih sisa-sisa pembakaran ya akan keluar. Contohnya apa? Kayak motor nembak. Nah, gitu tenang. Itu tuh nggak cuma karena karburatornya kotor, karburatornya kudu setel maning, atau mesinnya kudu turun mesin. Enggak. Yang menyebabkannya itu kan karena asapnya atau sisa pembakaran tidak keluar. Nah, kenapa nih asap pembakaran tidak keluar? Ya memang tadi itu. Bisa enggak sih si mesin itu bekerja dari langkah hisap, kompresi, usaha dan buangnya itu normal. Makanya tadi knalpot kalau seandainya kecil ya, sebenarnya itu sudah disesuaikan oleh pabrikan masing-masing dari setiap kendaraan. Nah, makanya di setiap silinder itu selalu ada saluran exhaust manifoldnya 1. Kalau di motor ya, itu kan kalau tadi maksud Agung itu di motor Supra kan tadi kan ya. Nah, Bapak juga ingin menambahkan jawaban lebih nih, di mana kenapa di mesin Kijang ya, mobil ya, nggak cuma motor ini mah ya. Kenapa di mesin mobil Kijang yang ada 4 silinder itu knalpotnya cuma 1? Ayo. Coba. Kan tadi kalau di motor kan misal 2 silinder ya. Lubang knalpotnya juga harus 2 karena silindernya 2. Nah, kalau di mobil kenapa 4 silinder tapi bisa 1 knalpotnya? Nah, ini mungkin yang belum paham akan bingung nih. Kalau di motor knalpotnya masing-masing 1 nih. Kenapa kalau di mobil enggak? Nah, ya bagus Rival, kenapa? Silakan kalau siapa tadi? Bagus Rival mau menanyakan sesuatu, silakan. Nggak jadi, bagus Rival, nggak jadi nanya. Ya, Bapak lanjutkan. Kenapa ya di mobil itu knalpotnya cuma 1 walaupun silindernya banyak, ada 4. Nah, mumpung tadi bagus tuh Ageng Catur Ulun menanyakan tentang
knalpot tuh kan, sama pembakaran pembuangannya tuh. Nah, tadi kan di motor ya, kalau si Agung menanyakan, si Agung nih menanyakan di motor Supra, misalkan dibuat 2 silinder, langkah pembuangannya kecil itu bagaimana? Nah, sudah Bapak jawab. Nah, kalau seandainya, sekarang Bapak nanya, kalau seandainya di mobil ada 4 silinder, knalpotnya cuma 1, nah itu bisa mempengaruhi kinerja mesin nggak nih? Tuh, barangkali Ageng Catur bisa menjawab nggak nih? Silakan, Ageng. Terlalu paham mesin mobil, Pak. Baru ke motor terus. Oh gitu ya, nggak apa-apa. Nah, Ageng, Bapak mau nanya, kan motor nih ya, tahu motor Bison nggak? Bison? Tahu kan? Ya. Silindernya berapa? 1 kan? Ya. Tipe segaris ya, yang ke atas kan? Cc-nya berapa? 150 kan? Knalpotnya 1, ya kan? Dari saluran knalpot yang dari mesin, ya, sama knalpot buang yang di belakang, di ujungnya ada kayak ini enggak? Kayak apa? Batok tuh. Nih. Gimana ya? Ini nih. Nah, ini mesin nih. Ya, ini mesin. Ya, ini mesin. Ini ujung tenggok knalpot. Nah, di sini ada kayak wadah apa tuh? Baru keluar lagi knalpot agak gede tuh. Bener nggak di Bison begitu? Ageng? Bener nggak di Bison begitu? Di knalpot tuh, ya kan, pipanya tuh yang ujungnya ke mesin tuh, ya, ukuran selangnya tuh, maaf, pipanya tuh, pipa knalpotnya tuh, ya, itu nggak semuanya sama kan? Nah, sebelum ke tenggoknya itu kan ada kayak yang agak gede tuh ukurannya tuh. Nah, di agak yang gedenya itu, disitulah ada tempat di mana sisa pembuangan, sisa proses pembakaran yang keluar itu di tempat itu yang di knalpot itu, yang agak gedenya itu di tengah-tengah sebelum sampai keluar yang gede. Nah, di situ dia berfungsi sebagai penggumpal supaya asap kendaraan atau sisa pembakaran balik lagi ke mesin supaya tidak terbuang sia-sia. Nah, di mobil pun sama aja kayak di Bison. Makanya walaupun mobil 4 silinder, ya, ada 4 exhaust pembuangan, exhaust manifold pembuangan, sistem pembakaran, nanti mereka tersambung menjadi 1 di knalpot, tapi sebelum ke luar itu pasti ada bagian yang agak membesar. Nah, di bagian agak membesar itu yang sedikit menahan penggumpalan supaya proses pembuangan sisa pembakarannya itu tidak terbuang percuma. Itu. Nah, tapi sekarang kan pertanyaannya, ya kan, kita nih paham nggak maksudnya dari knalpot yang ada cembungnya nih? Kalau misalkan knalpot dipotong yang cembungnya nih, suaranya bagaimana? Kayak motor empang kan? Nah, itu. Jadi kenapa suaranya bisa berubah-ubah juga, ya? Oh, itu knalpot standar dan knalpot yang racing, ada suara yang bisa berubah-ubah. Di saluran yang agak cembung itu, yang agak besar itu loh.
yang mengakibatkan seperti itu tuh. Kurang lebih seperti itu. Bisa dipahami semua. Ageng, Fauzi, Fahrur. Kalau bisa, kita ke pertanyaan kedua. Silakan pertanyaan kedua. Ada yang bertanya nggak di pertanyaan kedua? Ada yang bertanya lagi di pertanyaan kedua? Mumpung jatuhnya 3 nih. Mangga. Mangga, Ageng, Catur, Ulun, barangkali mau nanya lagi, silakan. Ya. Mengangkat tangan, ada apa? Ageng. Ya mau nanya apa, Ageng? Itu Pak, apa ya, motor yang 2 silinderan apa yang ke atas lah, itu akinya itu harus ganti apa tidak Pak? Kalau apa tuh? Maksudnya yang diganti apa? Aki. Aki, iya. Akinya diganti enggak kalau sudah dibikin 2 silinder, misal di bore up lah, itu kan harus diganti aki itu. Itu emang pengaruh sama mesin itu Pak? ya begini. Kenapa ada pertanyaan aki harus diganti enggak kalau seandainya piston atau mesin itu mau itu dimodifikasi bore up atau penambahan ukuran ruang bakarnya di bore up itu kan, atau dibikin 2 silinder, kenapa akinya harus diubah enggak sih? Pertanyaannya begini, jika 1 silinder atau 1 piston atau 1 kendaraan ini memiliki daya 110 cc ya, dengan aki standarnya itu 12 volt tegangannya ya, supaya bisa di starter atau bisa hidup, berarti kalau seandainya ada perubahan tenaga dari 110 misalkan kalau di motor ke 150 atau dilebihkan lagi sampai 200 bahkan sampai 300, akinya perlu diubah nggak? Ya pasti perlu. Kenapa? Karena tegangannya juga diperlukan yang lebih tinggi. Gampangnya seperti itu. Nah, tapi kalau seandainya di kendaraan itu komponennya nggak cuma aki, ada spool, ada kiprok, ada CDI. Nah, di mobil pun sama, ada platina juga. Nah, di platina kalau di mobil ya tegangannya 18, beda dikit sama motor yang 12. Tapi kenapa bisa menggerakkan sampai 4 silinder? Karena itu tadi ada platina, ada spool, ada alternator yang fungsinya menambah daya arus tegangannya. Jadi kalau seandainya ada pertanyaan, Pak, perlu nggak diganti akinya? Ya kalau seandainya alternatornya dirubah bisa, kenapa nggak alternatornya saja? Nggak harus aki. Gitu. Jadi kalau namanya mau itu modifikasi atau perombakan perubahan mesin, sebutannya tanpa batas, kreasinya ya itu benar. Kadang nggak cuma akinya aja yang perlu dirubah, kadang semuanya juga perlu dirubah komponennya. Baik itu akinya, mau itu spoolnya, mau itu CDI-nya, mau itu alternatornya, mau itu kiproknya. Mengikuti gimana perubahan modifikasi dari mesinnya sendiri.
Tuh. Kalau cuma dibuat rap saja, Bapak rasa sepengalaman Bapak mah nggak perlu ganti apinya. Tapi kalau seandainya sampai dibikin 2 silinder, ada komponen yang harus diganti atau dirubah. Gimana, Agam? Cukup jawabannya? Ya. Ada lagi pertanyaan terakhir? Kalau tidak ada, Bapak akhiri nih. Sepertinya sudah mulai lebih baik diingatkan. Jadi ada Gimana? Ada lagi nggak pertanyaan? Jika tidak ada, Bapak akhiri. Nggak ada? Ya, kalau tidak ada, Bapak akhiri. Ya. Jangan lupa nanti untuk absen hari ini, tolong komentar di link nanti yang disediakan oleh wali kelas atau yang lain. Kalau misalkan proses meeting kita hari ini diupload di YouTube channel SMP Negeri Sindang, mapel Bapak, nanti komentar aja di bawahnya. Misalkan nama Agam Catur Ulun, kelas 11 TKRO, 2 Fahrur, kelas 11 TKRO berapa, Abdul Rahman, 11 TKRO berapa, Supriyadi 11 TKRO berapa, ya, bisa dipahami? Ya, terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ya. Ya.